Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung kerucut. Ini anak-anak ada contoh bentuk bangun ruang kerucut ya. Begitu banyak di sekitar kita benda-benda yang berbentuk kerucut. Nah, dari sini sekarang kita akan membahas tentang volume dan luasnya kerucut ya. Kita turunkan dulu bahwa volume kerucut itu adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran ya. Nah, sehingga karena alasnya berbentuk lingkaran, nanti berarti harus ketemu dengan luas lingkaran dan keliling lingkaran. Udah paham ya bahwa luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat, keliling lingkaran adalah 2 pi r. Nah, kita harus tahu dulu unsur-unsur dari kerucut. Dari titik yang paling tinggi ke alasnya tegak lurus ini disebut dengan tingginya kerucut ya. Nah, kemudian dari ujungnya yang paling atas ini ke keliling lingkarannya, keliling alasnya, ini disebut dengan S, yaitu garis pelukis. Garis pelukis ya. Sedangkan dari pusat ke keliling lingkaran alasnya itu disebut dengan jari-jari ya. Nah, sekarang karena tadi sudah disebutkan bahwa volume kerucut itu adalah limas, maka kita berangkatnya dari volume limas ya. Volume kerucut berarti sama dengan volume limas, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi ya. Berarti sepertiga kali alasnya berbentuk lingkaran, berarti kita pakai luas lingkaran ya. Pi r kuadrat kali T. Nah, inilah rumus volume kerucut nih ya. Volume kerucut sepertiga pi r kuadrat T. Nah, sekarang kita turunkan luas selimut kerucut. Ini selimut anak-anak ya. Jadi kalau ini ada kerucut, bagian yang ini disebut dengan selimutnya, sedangkan bagian bawah yang bentuk lingkaran itu namanya alasnya ya. Kita turunkan bagaimana rumus luas selimutnya. Sekarang perhatikan di sini. Kalau dari titik O ini misalnya ya, ibu potong sepanjang OA, sepanjang garis pelukisnya begini, kemudian dibeber, maka bentuknya akan seperti ini anak-anak, akan seperti ini ya. Dimana ini adalah tempatnya O, ya, tempatnya O, dan yang ini adalah tempatnya A, ini ya. Nah, sekarang ini O, yang ini juga A. Berarti A kembali ke A, ibu beri nama A aksen, berarti ini A kembali ke A lagi, ini ibu beri nama A aksen ya. Lihat A ke A lagi, ke A aksen, ini apanya alas nih anak-anak? Iya, kelilingnya alas ya. Berarti kita harus menggunakan untuk mencari panjang busur A kembali ke A aksen adalah 2 pi r keliling alasnya. Berarti panjang A aksen sampai A ini adalah 2 pi r ya. Kemudian OA di sini adalah garis pelukisnya, S-nya ya. Ini juga S-nya. Sekarang sebenarnya ini adalah lingkaran utuh anak-anak ya. Lingkaran kalau dibuat begini ini adalah lingkaran yang jari-jarinya adalah R. Nah, untuk mencari luas selimutnya, ini adalah selimutnya saja ya. Kita cari luas selimutnya saja. Berarti luas kita bandingkan dengan luas lingkaran yang jari-jarinya adalah S, luas lingkaran ini ya, yang jari-jarinya ada S, sama dengan busur A aksen, busur A aksen A, kita bandingkan dengan, nah kalau busur dengan busur nih ya, nah, dengan busur satu lingkaran penuh, berarti keliling lingkaran yang jari-jarinya adalah S. Maka dari sini luas selimut kerucut per luas lingkaran jari-jarinya S, pi S kuadrat. Busur A aksen adalah 2 pi r, ini ya, 2 pi r per keliling lingkaran yang jari-jarinya S adalah 2 pi S. Nah, dari sini kita selesaikan dulu ini, sama-sama dibagi 2, sama-sama dibagi pi. Kemudian perkalian silang, berarti luas selimut kerucut kali ini ya, kali S belum kecoret ini ya, sama dengan ini pi S kuadrat kali yang ini yang belum kecoret adalah R-nya ya, kali R. Nah, dari sini berarti luas selimut kerucut sama dengan pi S kuadrat kali R, ini S-nya pindah ke sini, per S. Nah, dari sini kita coret ini S-nya ya. Ini S kuadrat S kali S, berarti tinggal S. Inilah anak-anak berarti
luas selimut kerucut, luas selimutnya kerucut adalah yang itu Pi, R, dan S ya. Pi, R, S, luas selimutnya kerucut ya. Luas selimut kerucut PRS. Sedangkan luas kerucut berarti lengkap. Karena kerucut itu sisinya ada dua, yaitu bagian alas dan selimutnya. Berarti luas alas ditambah dengan luas selimutnya. Alasnya berbentuk lingkaran, berarti PR kuadrat plus PRS. Ini anak-anak rumus-rumus yang harus kalian pahami nanti ya. Jadi di sini tetap pada kerucut kita harus tahu unsur-unsur jari-jari, tinggi, dan garis pelukis. Nah sekarang contoh soal di sini nomor 1. Tinggi kerucut 4 cm, panjang garis pelukisnya 5 cm. Suruh menghitung volume kerucut, luas selimut kerucut, luas kerucut. Nah di sini harus kita buat sketsanya. Nah ya jangan malas membuat sketsa. Kalau kerucut gambar kerucut ya. Tinggi kerucut di sini adalah 4 cm. Nah, kemudian panjang garis pelukis, kenal ya, ini garis pelukisnya adalah 5 cm. Nah, ini berarti R-nya belum tahu ya. Nah, suruh menghitung volume kerucut. Nah, maka lihat di sini volume kerucut. Untuk volume kerucut berarti sepertiga kali luas alas kali tinggi. Tingginya sudah ada, tapi jari-jarinya belum ada. Maka harus kita cari jari-jarinya. Perhatikan pakai apa ini? Tadi ini ada 4, 5, R. Ya, pakailah segitiga ini. Kita gunakan Pitagoras ya. Si yang terpanjang 5, maka katanya Pitagoras 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus R kuadrat. Nah, nanti silakan dihitung. R-nya nanti akan ketemu 3, dicari ya. Sehingga R-nya sudah ketemu, tingginya sudah ada, S-nya sudah ada. Berarti tinggal pasang saja volume kerucut sepertiga PR kuadrat T, tinggal ganti saja. Pi-nya silahkan diganti berapapun, boleh diganti 22/7 atau 3,14 ya. Kemudian luas selimut kerucut. Untuk menghitung luas selimut kerucut, ingat rumusnya. Luas selimut kerucut adalah Pi RS. Nah, R-nya sudah ada, S-nya sudah ada, Pi-nya tinggal pasang 3,14. Tinggal menghitung berapa ya. Kemudian untuk luas kerucut berarti lengkap anak-anak. Berarti luas alas ditambah dengan luas selimut. Luas selimutnya tadi sudah dihitung, ini ketemu, boleh langsung dipasang angkanya di sini ya. Luas alasnya cari PR kuadrat, cari. Inilah hasilnya. Oke ya anak-anak ya, lihat penggunaan rumus-rumusnya. Sekarang contoh yang nomor 2. Ini diketahui bahwa luas alas sebuah kerucut yang tingginya 24 cm. Jadi ini tinggi kerucutnya 24 cm. Jadi tetap anak-anak buat sketsa kerucutnya ya. Adalah 154 cm persegi. Apanya 154 ini? Nah, lihat luas alasnya. Berarti ini yang 154. Luas alasnya 154 cm persegi. Jika Pi-nya 22/7, suruh menghitung jari-jarinya berapa dan seterusnya. S-nya berapa, volumenya berapa, luas kerucutnya berapa, luas selimutnya berapa ya. Lihat di sini sudah ada tinggi, R-nya enggak ada, S-nya juga enggak ada. Maka kita cari R-nya. Kalau pakai Pitagoras ini enggak ada. Berarti pasti ada sangu yang lain. Nah, sangunya di sini luas alas. Nah, alasnya kan berbentuk lingkaran. Luas lingkaran berarti Pi R kuadrat. Tinggal pasang 154, Pi-nya tadi 22/7 kali R kuadrat. Nah, tinggal dikerjakan ini bahwa R kuadrat 154 dibagi 22/7. R kuadrat 154 kali 7/22. Silahkan dicari sendiri, ketemulah R-nya. Di sini R-nya ketemu 7 anak-anak ya. 7 cm. Buktikan bahwa ketemunya adalah 7. Nah, R-nya sudah ketemu, berarti R-nya sudah ketemu 7. Nah, sekarang S-nya, lihat di sini gambarnya, R-nya di sini ketemu 7, R-nya ini 7 cm. Maka untuk mencari S, kita pakai ini Pitagorasnya lagi ya. Lihat sisi yang terpanjang yang mana? Yang S ya.
Maka katanya Pitagoras, S kuadrat sama dengan 24 kuadrat plus 7 kuadrat. R-nya ketemu 7 ya. Dari sini nanti ketemu S-nya 25. Buktikan bahwa S-nya ketemu 25. Lihat, R sudah ada, T sudah ada, S sudah ada. Maka langkah berikutnya untuk mencari volume, luas selimut, dan luas kerucut sudah tinggal memasukkan saja ya. Kemudian contoh berikutnya nomor 3, sebuah topi berbentuk kerucut. Tingginya 48. Tetap kita buat sketsanya, tingginya adalah 48 cm. Kemudian keliling alasnya adalah 88. Ini keliling alasnya ya. Keliling alasnya ketemu 88 cm. Suruh menghitung jari-jari, volume topi, dan luas topi. Sama anak-anak ya. Jari-jarinya belum tahu di sini berapa jari-jarinya. Kemudian S-nya juga belum tahu. Nah, karena itu kalau kita pakai Pitagoras nggak bisa. Jadi pasti ada sangu yang lain. Sangu yang lain keliling alasnya ini ya. Berarti kita pakai keliling alas. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka keliling lingkaran adalah 2 pi R. Masuk 88, 2 kali 2 per 7 kali R. Gini ya. Nah, sehingga R-nya ketemu 88 dibagi 44 per 7. 88 kali 7 per 44. Tinggal coret-coret ketemulah jari-jarinya. Ini anak-anak ya, silakan dihitung sendiri ya. Kalau jari-jari sudah ketemu, maka untuk mencari S-nya pakai Pitagoras seperti soal yang nomor 2 tadi ya. Nah, dikerjakan ya. Nah, kemudian soal berikutnya nomor 4, volume sebuah kerucut. Sebentar, untuk nomor 3 ini masalahnya kan masalah topi nih anak ya. Nah, sekarang ibu tanya, karena ini masalah topi. Untuk topi itu kalau menghitung luas topi, apakah alasnya ini ikut dihitung? Nah, silakan dijawab ya. Alasnya ini ikut dihitung enggak? Kalau ikut dihitung kenapa? Kalau enggak ikut dihitung kenapa? Nah, ini ya, nanti ini tantangan untuk kalian. Kan ini pertanyaannya ibu kan luas topi nih ya. Nah, nanti alasnya dihitung atau enggak? Kenapa kok dihitung? Kenapa kok enggak? Maka harus kalian paham sungguh ya. Untuk nomor 4, volume sebuah kerucut yang tingginya 8 cm sama. Volume tingginya 8 cm, ternyata volumenya adalah 96 pi. Nah, ini anak-anak pi-nya tetap pi ya. Jadi nanti pi-nya ya tetap saja pi ya. Nih, hitunglah jari-jari. Maka di sini sangunya adalah untuk mencari jari-jari, sangunya adalah volume. Nah, jadi volume kerucut rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat kali T. Volumenya tinggal pasang 96 pi ya. Ini 1/3 kali pi kali R-nya belum tahu kali tingginya adalah 8. Nah, dari sini berarti R kuadrat ya kali pi kali 8/3 sama dengan 96 pi. Berarti R kuadrat sama dengan 96 pi dibagi. Nah, bagi ini ya. Ini dihitung nih 8/3 pi. 8/3 pi. Nah, dari sini nih lihat anak-anak pi-nya boleh dicoret. Kemudian ini silahkan dihitung, nanti ketemulah jari-jarinya ya. Ini masih R kuadrat, nanti jari-jarinya ketemu. Lihat. Jadi kalau soalnya masih ada pi, ya tetap saja pi-nya dibiarkan begitu ya. Nah, kemudian nomor 5, ini benda gabungan anak-anak ya. Disuruh menghitung volume benda gabungan dan luas permukaan benda. Kalau luas permukaan benda, kalau volume gabungan berarti volume kerucutnya dihitung, volume tabungnya dihitung, hasilnya diapakan? Iya, dijumlah. Nah, sekarang untuk luas permukaan benda, lihat sekarang ibu tanya, ini ada benda seperti ini bentuknya. Apakah alas ini kelihatan? Oh iya, alasnya kelihatan, alas tabungnya ya. Kemudian untuk ini alasnya kerucut atau tutupnya tabung apa kelihatan? Ya, ini tidak kelihatan, ini ketutup dengan ini, sehingga alas kerucutnya nggak boleh dihitung. Jadi untuk menghitung luas benda ini,
Yang kita hitung luas selimutnya kerucut. Luas selimutnya kerucut, ya. Terus bagian yang ini adalah luas selimutnya tabung. Baru terus yang bagian bawah luas alas. Sudah ini. Nanti hasilnya diapakan ini? Iya, hasilnya tinggal dijumlah saja. Ini anak-anak yang kita pelajari tentang volume dan luas kerucut. Hal penting di sini yang harus kalian pahami adalah volume kerucut sepertiga pi R kuadrat T, luas selimut kerucut pi RS, luas kerucut lengkap berarti luas alas ditambah luas selimutnya. Dikerjakan soal-soalnya nih ya, sampai 5 soal ini kerjakan dengan baik. Nanti ada tes GF-nya. Ibu akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak ya.